Salam Bahasa Indonesia, salam Guber. Hai Guberian, jumpa lagi dengan saya Ardian. Baik Guberian, di video ini kita akan belajar tentang latihan-latihan soal SBMPTN ya, yang bertemakan tentang apa Guberian? Nah, kalimat dasar dan kata bentukan. Kemudian menurut penelitian dari Kuiper Video ya, tipe soal dengan topik kalimat dasar dan kata bentukan itu pasti muncul, ya, pasti muncul, pasti muncul. Baik kemudian, masih ingat konsep dasar kalimat dasar? Kalimat dasar pasti sangat dasar, artinya tidak ada fungsi keterangan, ya, hanya subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek ini pun haruslah intinya. Jadi inti subjek, inti predikat, dan inti objek. Baik Guberian, jadi nanti ada ya triknya untuk menjawab tipe soal seperti ini. Kemudian kata bentukan. Kata bentukan pada dasarnya sebuah kata dasar Guberian yang terbentuk karena sebuah proses. Prosesnya dinamakan proses morfologis. Misalnya kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan. Apakah awalan, akhiran, konfiks, atau gabungan konfiks, kombinasi afiks. Nah, bisa juga kata itu terbentuk karena diulang. Disebut dengan kata ulang atau reduplikasi. Atau kata tersebut ya mendapat pemajemukan atau kompositum yang kita sebut dengan kata majemuk. Nanti ya di soal-soal SBMPTN yang melulu muncul adalah kata bentukan karena proses mendapatkan imbuhan. Yuk, kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, tips ya dari saya pastinya harus ketahui, kita lihat dulu, kita baca dulu, dan kita pahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Nah, ini dia tips super solusi Kuiper. Baca dan pahamilah pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, setelah kita baca dan pahami ya pertanyaannya, maka baru kita lihat ya ada trik untuk tipe soal seperti ini, trik super yaitu solusi Kuiper. Apa itu triknya? Nah, Guberian, kalau sebuah kalimat dasar ya dia itu merupakan inti subjek predikat dan objek. Keterangan dibuang saja. Maksudnya di dalam kalimat tersebut yang berfungsi sebagai keterangan kita buang karena bukan kalimat dasar. Apa ciri dari keterangan Guberian? Biasanya ya diawali dengan kata tugas, dimulai dengan kata di, kemudian dalam, pada, bagi, untuk, karena, dan sebagainya. Itu pasti keterangan. Ya, kita buang atau kita coret, sereset. Lalu yang kedua, keterangan tambahan, cirinya mudah apabila diapit dua tanda baca koma. Berarti itu bukan kalimat dasar. Dibuang juga. Yang ketiga, anak kalimat merupakan keterangan. Ini mudah dikenali kalau anak kalimat posisinya mendahului induk kalimat itu ada tanda koma bukan? Nah, itu kita buang. Berarti bukan kalimat dasar. Lalu yang empat, sebuah kalimat kalau ada perluasan ya, dia menggunakan kata yang. Nah, ini fungsinya untuk mencari inti dari subjek. Kalau subjek yang diperluas dengan yang, berarti yang ini kita buang juga. Dengan perkataan lain, pewatas berupa frasa, ya subjek, predikat, objek, yang sifatnya adalah menerangkan, itu kita buang juga. Yuk, kalau gitu kita lihat kalimatnya. Pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan, mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Guberian? Ya, kalau gitu kita cari fungsinya dulu. Subjek, langkah pertama ya, kita cari predikatnya, lalu kita cari objeknya. Dan keterangannya. Oh, ternyata ada keterangan. Keterangan kita buang saja. Kita coret, kalau begitu sudah ketemu. Subjek, predikat, mudah dikenali mencari predikat karena dia bercirikan berimbuhan me. Bisa ber, bisa di, atau ter. Di sini ada kata konfiks, milik, memiliki. Dia adalah predikatnya.
Baik, subjeknya sudah ketemu Keberian. Ternyata ada perluasan di subjek dari pemerintah, yaitu sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Ini kita buang juga. Sret brebet gitu ya. Lalu yang predikat, setelah predikat ada objek, tanggung jawab besar, ini adalah frase. Besar ini adalah menerangkan dari tanggung jawab. Jadi kita buang juga Keberian. Jelas-jelas dimulai dengan dalam, dan seterusnya merupakan keterangan. Sudah, yang tidak kita coret, itulah kalimat dasarnya. Pemerintah gitu ya, memiliki tanggung jawab. Baik, Keberian. Mudah sekali. Jadi jawabannya yang seperti itu yang mana? Haha, sudah ketemu ya di pilihan yang A. Pemerintah, penanggung jawab kesejahteraan. Lalu yang B, pemerintah memiliki tanggung jawab. Yang C, tanggung jawab pemerintah mewujudkan kelestarian. Yang D, pemerintah memikirkan kelestarian lingkungan. Yang E, pemerintah mewujudkan kesejahteraan. Tadi sudah kita ketahui, jadi pemerintah memiliki tanggung jawab, itu adalah kalimat dasarnya. Di pilihan yang B tentunya Keberian. Luar biasa mudah sekali dan cepat. Udah gitu tepat lagi Keberian. B, bingo, kamu jago. Masih? Ya oke. Masih semangat tentunya di soal nomor 2. Yang ditanyakan masih sama, yaitu kalimat dasar dari kalimat perluasan tersebut. Ya, kita sudah mengetahui triknya, ya. Bagaimana caranya? Baik, diingatkan kembali dengan trik super, solusi Kuiper, ya. Kita sudah ketahui, jadi inti subjek predikat objek yang keterangan dibuang, kemudian yang ciri-ciri keterangan itu sudah kita kenali, bila diawali dengan di, dalam, pada, bagi, dan untuk, berarti itu keterangan dibuang saja. 2, keterangan tambahan juga mudah dikenali, kita buang karena diapit 2 tanda baca koma. Lalu anak kalimat, modal induk kalimat, keterangan juga dibuang lagi, perluasan dengan yang, mulai dari yang kita buang juga. Pewatas atau yang menerangkan pada sebuah frase dalam satu fungsi kalimat, itu dibuang juga. Yuk, nah langkah pertama berarti kita harus mencari subjek, predikat, dan objek. Keterangan dibuang aja yuk. Baik Keberian, subjeknya sudah ketemu, ya, menyebabkan adalah predikatnya. Lalu kadar oksigen berkurang adalah objeknya. Ada kata sehingga. Ini adalah keterangan kausal ya. Sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup setiap orang, setiap organisme itu keterangan. Ya, kalau gitu yang keterangan kita coret lebih dahulu lah. Nah, di bagian subjek itu ada perluasan. Udara yang, di sini ada kata yang, kalau kotornya kita buang, maknanya hilang. Udara yang mana yang bisa menyebabkan kadar oksigen berkurang? Jadi, ya, kotornya jangan dibuang, yangnya cukup. Karena adalah penjelasan atau keterangan dari udara yang kotor tadi, berarti merupakan keterangan kita buang juga. Udah dapat kita inti subjeknya, yaitu udara kotor. Lalu yang predikat, kadar oksigen berkurang. Baik, apa yang berkurang? Kadar oksigen. Bahaya kalau kita buang semuanya ya. Berkurangnya jangan dibuang. Kadarnya jangan dibuang. Oksigennya jangan dibuang. Karena ini merupakan satu kesatuan. Ya, sebagai objek. Sehingga kita buang. Jadi kalimat dasarnya Keberian sudah ketemu di sini. Yang tidak tercoret adalah udara kotor menyebabkan kadar oksigen berkurang. Di pilihan yang mana kalau begitu Keberian? Kita lihat ya. Baik. Dengan demikian, ya soal nomor 2 jawabannya yes, B. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Bagus. Kamu jenius. Mari kita lanjutkan Keberian ke pembahasan soal nomor 3. Ya, dipetik dari SBMPTN 2014. Yang ditanyakan kita harus ketahui terlebih dahulu, yaitu kata yang tidak sesuai. Kita sudah masuk ke topik kata bentukan. Kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya dalam paragraf tersebut adalah yang mana? Keberian,
ya dalam satu paragraf ini terdiri dari 2 kalimat, ya. Jadi ada penunjukan pada pilihan A atau opsi A, kata bermukim di kalimat 1, B kata permukiman pada kalimat kedua, ya kita bisa garis bawahi, kemudian C kata berdampak kalimat kedua, D kata perubahan pada kalimat ketiga. Ternyata ada 3 kalimat, kemudian kata pakaian pada kalimat ketiga. Dari 3 kalimat ini, kata-kata yang ditunjuk apakah sesuai dengan konteksnya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan konteks? Ya sering atau melulu kita mendengar istilah, wah tidak sesuai dengan konteksnya. Baik, kemudian kita bisa artikan bahwa kata bentukan, ya syaratnya, ya yaitu kesejajaran bentuk. Kita harus pahami terlebih dahulu, ya sebuah kata bentukan harus memiliki kesejajaran bentuk. Kalau dia awalnya kata dasar kemudian mendapat me, bisa konfiks, mei atau mekan digabung dengan kata dasar, maka sejajarlah ya dengan pe, bukan dengan per. Jadi gampang kalau me sejajar dengan pe, gitu ya. Nah, hasil bentukannya secara makna gramatikal yaitu menyatakan sebuah proses. Misalnya, memakamkan me jadinya pe, bukan per, gitu ya, karena kesejajaran me dengan pe. Menjadi pemakaman. Lalu yang B, ya, kalau ber, dia sejajar dengan per. Ya, misalnya mukim atau makam ya, di sini contohnya bermakam jadinya permakaman. Baik, kemudian yang dimaksud dengan konteks adalah uraian, berupa uraian atau kalimat yang mendukung kejelasan sebuah kata tersebut. Kita lihat di sini konteksnya, Kupurian. Baik, kata bermukim. Kita lihat kalimat satunya. Di mana masyarakat bermukim, di tempat itu pasti akan terjadi dinamika sosial. Kalau kita lihat di sini, ya, bermukim menjadi permukiman. Ya, bermukim artinya bertempat tinggal. Kamu bermukim di mana? Di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, tempat tinggal kita. Ya, menyatakan tempat. Kalau kita lihat di sini, ya, di mana masyarakat bermukim di tempat itu. Jadi sesuai dengan konteksnya, di tempat itu. Ya. Baik, kalau begitu bermukim sesuai dengan konteks. Ya, kemudian kita lihat sekarang opsi atau pilihan B. Di sini kata permukiman pada kalimat kedua, ya. Dalam hal ini, sekecil apapun, perubahan pola hidup masyarakat juga akan terjadi di tempat permukiman. Nah, di sini ada tempat permukiman. Ya, tempat permukiman itu dan berdampak pada perubahan bidang lainnya. Ya, kemudian kalau makna gramatikal, ya, tadi bermukim adalah tempat tinggal. Kalau permukiman menyatakan makna daerah tempat bermukim. Ya, kalau kita lihat di sini maknanya sudah tercakup. Ya, kata tempat itu. Dengan demikian di depan kata permukiman, aduh mubazir kali ya menggunakan kata tempat, harusnya dibuang. Jadi supaya sesuai dengan konteks, jangan lagi menggunakan ya kata tempat di awal permukiman. Jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau yang C ini pastilah sesuai konteks gitu ya, berdampak, efeknya gitu ya, maknanya mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat tertentu gitu ya, perubahan bidang lain ya, dampak itu. Baik, konteksnya adalah perubahan bidang lain, jadi sesuai dengan konteks. Lalu bagaimana dengan D, kata bentukan perubahan? Ya, kalau kita lihat di sini, ya, sebagai contoh di kalimat 3, perubahan gaya pakaian masyarakat akan menghasilkan perubahan pada ekonomi masyarakat. Ya, kata perubahan, apa maknanya Kuberian? Bermakna keadaan berubah. Ya, kalau kita lihat ke kalimat sebelumnya, berubah itu ya haruslah dia menjadi bentukan perubahan. Jadi gaya pakaian yang berubah sesuai dengan
dengan konteksnya. Lalu bagaimana dengan E, kata pakaian? Ya, 3. Pakaian bermakna barang yang dipakai, ya, seperti baju, celana, dan sebagainya. Kita bisa melihatnya di pilihan D. Di sini ada, ya, kalimat ketiga sebagai contoh perubahan gaya pakaian. Jelas di sini adalah yang dimaksud dengan pakaian, yaitu celana, ya, kemudian baju dan sebagainya. Jadi tepat gayanya, gitu ya, gaya pakaiannya. Dengan demikian sesuai dengan konteksnya. Kemudian kalau begitu jawaban soal nomor 3 sudah ketemu tadi ya, yaitu yang tidak sesuai dengan konteks, yaitu kata bentukan permukiman. Baik, di pilihan yang B. Bagus, kamu jenius. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Ya, SBMPTN tahun 2014. Seperti biasa, ya, kita harus mengetahui pertanyaannya terlebih dahulu. Bentukan kata yang tidak sesuai di sini adalah yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, dalam paragraf tersebut adalah apakah A, kata memenuhi pada kalimat 1, lalu kata mengubah kalimat 1, kata menciptakan kalimat kedua, kata dimaksudkan kalimat kedua, dan kata perubahan kalimat 2. Baik, kemudian ada trik super, ya, solusi Kuiper. Ya, kita sudah mengetahui ada hukum kesejajaran kata bentukan. Ya, jika dia me, maka sejajar dengan pe. Ya, kemudian jika ber sejajar dengan per. Ya, bukan ber sejajar dengan pe, bukan me sejajar dengan per. Me, pe, ber, per. Ujungnya R sejajar dengan R, ber, per. Baik, yuk kita lihat satu persatu opsi. Ya, pilihan A, kata memenuhi. Kalimatnya bisa dilihat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu berupaya untuk mengubah kehidupan ini secara dinamis. Kalau kita lihat, memenuhi adalah bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi, bisa didapatkan untuk kebutuhan hidupnya. Ya, maka untuk mendapatkan itu harus mengubah kehidupan ini secara dinamis. Berarti memenuhi di sini sesuai dengan konteksnya, Kuiperian. Lalu B, mengubah. Pada kalimat 1, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berupaya untuk mengubah kehidupan ini secara dinamis. Mengubah. Mengubah maknanya apa, Kuiperian? Maknanya adalah melakukan sebuah perubahan. Gitu ya. Bukan merubah. Kalau merubah, kata dasarnya rubah. Gitu ya. Jadi mengubah di sini sesuai dengan konteksnya, ya. Lalu yang C, kata menciptakan. Apakah sesuai dengan konteksnya? Baik, Kuiperian, upaya perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pola hidup yang lebih layak sesuai dengan keinginan mereka. Menciptakan artinya menghasilkan, membentuk, ya, sesuatu. Apa yang dibentuk? Pola hidup yang lebih layak. Jadi sesuai dengan konteksnya. Lalu bagaimana dengan D? Kata dimaksudkan. Upaya perubahan tersebut di kalimat kedua dimaksudkan untuk menciptakan pola hidup yang lebih layak sesuai dengan keinginan mereka. Dimaksudkan berarti ada tujuan tertentu, yaitu untuk menciptakan pola hidup. Jadi sesuai dengan konteksnya. Bagaimana dengan yang E? Kata perubahan pada kalimat yang ketiga. Upaya, gitu ya. Upaya perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pola hidup yang lebih layak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita lihat Kuiperian, di kalimat-kalimat sebelumnya itu muncul kata mengubah. Ya, kalau begitu dengan kesejajaran, me sejajar dengan pe, harusnya bukan perubahan, tapi pengubahan. Dengan demikian, E tidaklah sesuai. Baik, Kuiperian, ya itulah pembahasannya. Dengan demikian, jawaban nomor 4 adalah pastinya kata perubahan tidak sesuai dengan konteks. E. Elang, kamu cemerlang.
Ya, Gue Berian, dengan demikian usai sudah pembelajaran kita di video ini. Sampai bertemu lagi dengan saya. Salam Bahasa Indonesia, salam Kuiper.